Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Kali ini saya mau menjelaskan tindakan apa yang biasanya banyak teman yang apakah ini bisa untuk alasan untuk pindah, banyak yang menanyakan seperti itu ya. Nah, untuk pindah itu yang tidak membutuhkan sign atau tanda tangan dari majikannya, salah satunya adalah teman kita yang satu ini ya. Teman kita yang satu ini ada dua teman bekerja di pabrik yang sama, tapi dia itu selain kurang nyaman tentang pekerjaannya yang berbahaya, juga dia terkena kasus atau apa ya namanya, kalau kita bilang itu seperti pelecehan seksualitas ya. Tapi kalau biasanya kalau di sini itu pelecehan seksualitas itu ada hukumannya sebenarnya, tapi untuk teman-teman yang baru tidak tahu apakah itu bisa beralasan, bisa buat alasan untuk pindah gitu. Nah, untuk pindah salah satunya itu adalah alasannya yang telah saya sebutkan tadi, pelecehan seksual. Pelecehan seksual di sini ada dua macam pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikan atau bukan, kecuali majikannya. Mungkin ada pegawai atau pekerja lainnya yang bekerja di satu perusahaan gitu. Nah, itu pun juga bisa membuat kalian bisa pindah, tapi caranya ya jangan langsung ke Koyong Center atau Nodongbu atau Depnaker. Kamu kalau misalkan terjadi pada kalian yang misalkan ini salah satu contoh teman kita ini yang hari ini, dia itu 1 bulan 2 bulan kedatangan, 1 bulan setelah kedatangan dia itu mengalami pelecehan seksual, walaupun cowok sama cowok ya gitu. Pelecehan tersebut dia tidak tahu, dia menanyakan ke LPK-nya dulu tempat dia belajar bahasa Korea kalau seperti itu tidak apa-apa. Kalau di sini tidak boleh. Nah, bisa dituntut, dihukum bisa. Kamu bisa pindah gitu. Ini salah satu alasan yang baru ya, karena teman kita ini nggak tahu, jadinya dia ingin konsultasi ke saya waktu 2 hari atau waktu hari apa ya, 2-3 hari yang lalu ya, pas hari Senin kalau nggak salah. Nah, hari Senin dia konsultasi. Setelah itu sebenarnya sih dia malu ya, karena apa yang dia alamin itu tidak, karena saya juga perempuan, dianya cowok, dia mungkin merasa tidak nyaman ya kalau mau ngomongin apa adanya. Tapi kawan, kalau kamu di sini, kamu mending lebih banyak bercerita yang positif. Maksudnya kalau misalkan itu kalian terjadi pada kalian, apa yang harus kalian lakukan? Nomor 1, bila ada pelecehan seksual, kamu bisa melakukan laporan ke kantor polisi. Nah, jangan ditunda. Nah, setelah itu kalau kalian melakukan laporan tersebut, maka dari itu laporan tersebut nantinya akan ditujukan ke yang bersangkutan maksudnya. Nah, kalau misalkan tidak bisa bahasa, di situ pasti ada penterjemah di kantor polisi ya. Nah, setelah itu kalau misalkan laporan kalian sudah masuk, maka tentunya akan diteruskan ke perusahaan. Nah, ke perusahaan dari situ maka Koyong Center atau Nodongbu baru memberikan surat pindah gitu tanpa tanda tangan daripada majikan. Nah, tapi teman kita ini tadi sebenarnya dia itu takut dan juga merasa nggak enak sama perusahaan, karena mungkin karena karyawan melakukan pelecehan seksual tersebut sudah lama bekerja di situ, dan di situ itu rasa kekeluargaannya itu tinggi. Jadi kalau misalkan ada salah sedikit mungkin bisa ditutupi, takutnya mereka gitu. Cuman di sini kalau namanya pelecehan seksual itu lebih baik kalian ngomong apa adanya ya, dan juga bukan ngomong ke orangnya tersebut. Kalau kamu takut, kamu bisa ngomong ke majikannya atau mungkin orang yang ngurusin pekerja asing di situ. Nah, teman kita tadi ini alhamdulillah dia itu sebenarnya sudah saya suruh ke kantor polisi, tapi mereka tidak bisa cakap, tidak bisa ngomong bahasa Korea. Terus langsung dia tadi menghampiri ke kantor dan akhirnya lihat video. Nah, kalian harus ada video ya, atau mungkin bukti yang harus ada buktinya itu tadi, karena buktinya itu terlalu kuat, jadinya orang yang ngurusin dia tersebut langsung datang ke kantor. Dan kenapa dia malah gini, kenapa kamu nggak ngomong ke saya gitu, kita merasa nggak enak. Sebab itu kan juga bisa jadi nanti kalau misalkan kalian selesai kerja di situ,
mungkin ada orang baru atau korban baru lagi yang mungkin mengalami sama seperti kalian. Jadi kalian harus lapor supaya tidak ada korban lainnya lagi gitu. Dan juga orang kantor pun perlu tahu. Kenapa? Karena mereka pun kebanyakan perempuan orang kantor. Jadi mereka itu juga takut, tadinya sampai menangis dia itu melihat saya ngomong gini dan memperjelaskan bahwa ini teman masih baru, nggak ngerti apa-apa. Kalau misalkan mereka ngomong pasti tentunya nggak enak sama majikannya karena udah mengambil mereka dari Indonesia ke sini gitu. Jadi kawan-kawan, kalau misalkan kalian ingin menanyakan apakah alasan seperti itu bisa pindah, pasti bisa. Asal ada bukti ya. Nah, di sini mungkin kalian ada pertanyaan, pelecehan seksualitas yang bagaimana? Kalau misalkan sampean ragu atau mungkin agak malu untuk memaparkan di bawah, silahkan kalian tekan di Facebook saya, messengernya ada di bawah semuanya, alamatnya, linknya ada di bawah setiap video. Jangan lupa untuk subscribe dan supaya tetap lihat terus Mata Hati Korea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.